Hajar Dewantara adalah memiliki tujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memerdekakan. Ki Hajar Dewantara juga memprioritaskan hal utama terkait dengan pembentukan pribadi yang beriman dan bertakwa, memiliki karakter dan akhlak yang baik, dan mengajarkan kita untuk selalu mempunyai jiwa mandiri atau merdeka. Konsep pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara umumnya mengutamakan cinta serta kasih sayang. Konsep pendidikan itulah yang menjadi semboyan pendidikan sampai saat ini, yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, yang memiliki arti di depan. Maksudnya yaitu seorang pendidik harus dapat memberi teladan atau contoh. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso, artinya di tengah-tengah atau di antara seseorang yang dapat menciptakan ide atau gagasan. Maksudnya, guru mempunyai peran penting untuk menciptakan ide dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, Tutpuri Handayani, artinya di belakang. Maksudnya, yaitu seorang pendidik harus berada di belakang siswa untuk memberi dorongan atau arah. Dalam hal ini, seseorang memiliki tanggung jawab dalam mendidik untuk mendorong orang lain dalam mencapai tujuan secara berkelanjutan. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Pembelajaran selayaknya memberikan kebebasan kepada para peserta didik untuk mengatur dan mengembangkan cara belajar mereka sendiri secara mandiri, dan mereka juga bebas untuk menentukan metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini diharapkan dapat mengembangkan bakat dan potensi dari peserta didik. Kodrat keadaan dalam pendidikan tidak dapat dipisahkan bahkan dihilangkan dari proses pendidikan seorang murid. Dengan kodrat keadaan, seorang murid akan mengerti apa saja yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ki Hajar Dewantara mengutarakan bahwa dengan kodrat keadaan terdapat dua macam pembagiannya, yakni kodrat sesuai dengan zaman dan kodrat yang diberikan oleh alam. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat zaman, hal ini berkaitan dengan zaman yang terus berubah. Setiap anak membutuhkan penyesuaian dalam zaman di mana dirinya hidup agar bisa bertahan. Guru perlu membekali anak didiknya dengan berbagai keterampilan yang mendukung. Setiap zaman memiliki perbedaan, khususnya kemajuan sains dan teknologi. Untuk dapat beradaptasi dan bertahan hidup dalam zaman ini, setiap anak harus memiliki kemampuan yang dapat mendukung. Lalu, tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah, yaitu dalam melaksanakan pembelajaran adalah menjadikan proses tersebut sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntutan zaman, serta menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid.
Kemudian solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah, yakni mengembangkan pembelajaran secara berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Bentuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat mencakup 3 jenis, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, sehingga pembelajaran akan sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut.